Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para pengelola pengadaan yang berbahagia, berjumpa lagi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang materi kewajaran harga pengadaan barang jasa di masa pandemi COVID-19. Namun sebelumnya perkenalkan, nama saya Dwi Ariwibawa, Widya Suara pada Pusdikat Anggaran dan Perbendaharaan. Bapak Ibu sekalian, pada saat ini negara kita dan juga dunia menghadapi permasalahan yang sama, yaitu wabah virus COVID-19. Bagi para pengelola pengadaan, wabah ini membawa satu kondisi dilematis, di mana di satu sisi proses pengadaan barang atau jasa harus tetap dilakukan, namun di sisi lain kita menghadapi kondisi di mana harga sangat fluktuatif dan cenderung sangat mahal. Sebagai contoh, saat ini harga masker yang pada kondisi normal kita bisa mendapatkan di pasaran dengan kisaran harga 25 ribuan untuk satu box. Namun mungkin saat ini harga masker dijual sampai pada kisaran harga 500 ribuan. Sarung tangan juga biasanya kita bisa mendapatkan pada kondisi normal dengan harga kisaran 40 ribuan. Namun saat ini dijual dengan harga 300 ribuan. Menghadapi kondisi seperti ini, sebagai PPK apa yang harus dilakukan agar tetap dapat mendapatkan barang atau jasa yang dibutuhkan, namun tetap prinsip pengadaan dijalankan. Bapak Ibu, para pejabat pembuat komitmen yang berbahagia, sebagaimana kita pahami, dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang atau jasa untuk penanganan COVID-19, LKPP sudah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020. Surat edaran ini pada dasarnya adalah penjelasan dari Pasal 59 Perpres 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa. Dan surat edaran ini juga merupakan penjelasan dari Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa dalam penanganan keadaan darurat. Nah, pada surat edaran tersebut dijelaskan bahwa untuk pengadaan barang atau jasa dalam rangka penanganan COVID-19, PPK tidak perlu membuat harga perkiraan sendiri atau HPS. Nah, pada kondisi normal, salah satu fungsi HPS adalah untuk menilai kewajaran harga penawaran dari penyedia. Kemudian, ketika PPK tidak perlu membuat HPS, bagaimana PPK dapat menilai bahwa harga yang ditawarkan penyedia tersebut adalah wajar? Bapak Ibu tidak perlu khawatir terkait bagaimana meyakini kewajaran harga ini walaupun tidak membuat harga perkiraan sendiri. Ada 4 tips yang dapat dilakukan untuk meminimalisir resiko mendapatkan harga yang tidak wajar dalam proses pengadaan barang atau jasa. Nah, apa saja 4 tips tersebut? 4 tips itu adalah, yang pertama, pilihlah penyedia yang terdaftar pada katalog elektronik. Yang kedua, pilihlah penyedia yang pernah berkontrak dengan instansi pemerintah. Yang ketiga, mintalah bukti kewajaran harga dari penyedia. Dan tips yang keempat adalah cantumkan klausul pengembalian pembayaran dari penyedia apabila ditemukan kelebihan harga pada saat post audit dilakukan, dan klausul ini bisa dicantumkan pada dokumen SP atau SPMK atau dokumen perikatan yang dipakai. Nah, bagaimana penjelasan dari 4 tips tersebut? Tips yang pertama adalah pilihlah penyedia yang terdaftar pada katalog elektronik. Bapak Ibu sekalian, pada surat edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2020, di dalam SE tersebut sudah ditegaskan bahwa dalam pelaksanaan pemilihan penyedia, PPK dapat menunjuk penyedia pada katalog elektronik. Hal ini dapat kita pahami karena penyedia yang sudah listing pada katalog elektronik adalah penyedia yang sudah melalui proses tender atau negosiasi, sehingga harga yang ditawarkan oleh penyedia tersebut dipastikan relatif wajar. Tips yang kedua,
PPK hendaknya memilih penyedia yang pernah melakukan pengadaan barang atau jasa sejenis di instansi pemerintah. Bapak Ibu sekalian, pada Surat Edaran Kepala LKPP nomor 3 tahun 2020, di situ ditegaskan agar PPK menunjuk penyedia yang pernah melakukan pekerjaan sejenis pada instansi pemerintah. Dengan memilih penyedia yang pernah melakukan pengadaan barang jasa di instansi pemerintah, diharapkan penyedia yang dipilih adalah penyedia yang mempunyai track record baik, serta mempunyai hubungan yang baik dengan instansi pemerintah. Nah, kemudian ketika penyedia mempunyai track record dan hubungan baik, maka penyedia tersebut tentunya mempunyai itikat baik dalam pengadaan barang jasa dengan pemerintah, bukan memanfaatkan situasi darurat untuk mengeruk keuntungan semata, tapi lebih kepada menjaga hubungan jangka panjang dengan pemerintah dalam kaitan pengadaan barang atau jasa. Hal ini tentu berbeda ketika PPK memilih penyedia yang belum dikenal. Kemungkinan untuk mengeruk keuntungan dengan memanfaatkan situasi bencana untuk kepentingan pribadi sangat besar. Tips yang ketiga adalah PPK harus meminta penyedia untuk memberikan bukti kewajaran harga. Apabila kita lihat pada Surat Edaran Kepala LKPP nomor 3 tahun 2020, di situ disebutkan bahwa tanggung jawab untuk membuktikan kewajaran harga ada di tangan penyedia. Bukti kewajaran harga ini nanti akan menjadi bahan bagi auditor internal untuk menilai wajar atau tidaknya harga yang ditawarkan oleh penyedia pada saat post audit dilakukan. Nah, di sini PPK harus meyakinkan kepada penyedia bahwa sebuah kerugian bagi penyedia apabila mereka tidak menyampaikan bukti kewajaran harga ini. Karena apabila penyedia tidak menyampaikan bukti kewajaran harga, auditor akan menggunakan data auditor sendiri untuk menilai kewajaran harga tersebut, yang bisa jadi data tersebut berbeda dengan data dari penyedia. Namun apabila penyedia bisa memberikan bukti kewajaran harga berdasarkan data penyedia, tentunya ini akan menguntungkan penyedia karena mempunyai argumen yang kuat. Pada Surat Edaran nomor 3 tersebut juga disebutkan bahwa bentuk dokumen kewajaran harga ini tidak baku. Artinya hal ini diserahkan kepada penyedia. Bisa berupa riwayat harga atau riwayat perikatan yang dilakukan oleh penyedia tersebut kepada pihak lain. Tips yang keempat adalah PPK dapat memasukkan klausul pengembalian kelebihan harga apabila auditor menyatakan bahwa terjadi kelebihan harga pada saat post audit. Bapak Ibu sekalian, sebagai langkah untuk mengurangi resiko, PPK dapat memasukkan klausul agar penyedia mengembalikan pembayaran apabila di kemudian hari ternyata ditemukan kelebihan pembayaran atas pengadaan barang jasa tersebut. Klausul ini dapat dicantumkan pada kewajiban penyedia pada dokumen surat pesanan atau surat perintah mulai kerja atau pada dokumen kontrak atau dokumen perikatan yang dipakai. Demikian tadi Bapak Ibu para pejabat pembuat komitmen, 4 tips agar Bapak Ibu dapat meyakini kewajaran harga dari penyedia. Mudah-mudahan 4 tips tadi bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian, sehingga pengadaan barang jasa yang kredibel tetap dapat tercapai walaupun kita berada pada kondisi darurat seperti saat ini. Terima kasih sudah menyimak video ini dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.